Buat yang berencana ngerakit PC baru pakai soket AM5 dan Ryzen 7000 gitu kan. Kira-kira kamu butuh chipset apa nih untuk motherboardnya? Apakah X670E atau B650? Sebenarnya chipsetnya ada lebih banyak dari ini sih. Dan X670 itu ada dua juga. Ada yang biasa, ada yang E. Tapi kapan-kapan kita bahas. Untuk kali ini kita bahas antara dua ini dulu aja. Sebenarnya kalau kita bicara tentang ngerakit PC, itu semuanya sudah ditentukan dari budget. Bahwa kalau kita dikasih budget 10 juta, 20 juta, ya udah maksimal akan segitu. Dan pemilihan partnya ya kurang lebih akan sama. Kurang lebih. Tidak selalu sama. Artinya walaupun kita berdua nih dikasih duit dengan jumlah yang sama dan disuruh ngerakit PC, kita bisa berujung merakit PC dengan spesifikasi yang berbeda. Dan otomatis nantinya akan berbeda pula performance-nya. Dan jangan salah, ada yang namanya istilah salah beli dalam merakit PC. Karena bisa aja kita sebenarnya butuh CPU yang kencang, tapi karena terhasut oleh masukan orang, akhirnya kita beli CPU yang biasa, tapi ditambahin GPU-nya yang kencang. Dan akhirnya tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, salah satu part yang suka bikin galau adalah motherboard. Karena pilihannya itu ada banyak banget. Seperti yang kita lihat di atas meja ini, mereka berdua ini adalah motherboard dari kelas yang berbeda. Dimana yang ini adalah MSI MAG B650M Mortar Wi-Fi yang harganya sekitar 4 jutaan. Sedangkan yang satunya ini adalah MPG X670E Carbon Wi-Fi yang harganya sedikit mepet 8,5 juta. Jadi gimana nih? Kita mau beli yang mana? Karena mungkin aja nih kamu akan dihadapkan pada kondisi duitnya cukup untuk beli salah satu antara CPU mahal dan motherboard murah atau CPU murah tapi motherboardnya mahal. Kira-kira mana yang lebih cocok? Dan seperti yang udah sering saya sebutin bahwa kalau kita bicara tentang harga udah pasti ono rego ono rupo. Ada harga, ada kualitas. Dan kualitas ini sudah bisa langsung kita lihat dari bentuk fisiknya. Apalagi untuk kedua motherboard yang kelasnya berbeda jauh ini. Jadi kelas MAG itu udah jelas di bawahnya MPG dan secara chipset juga sama. B650 ini di bawahnya X670E. Secara fisik kita udah bisa lihat bahwa di sini udah kelihatan secara bentuknya lebih besar dan lebih cakep dari dilihat aja ya. Sedangkan yang B650M Mortar Wi-Fi ini terlihat ya simple-simple aja sih. Terus juga di sini udah ada RGB-nya dalam bentuk logo MSI-nya ini ya di seri Carbon Wi-Fi. Sedangkan di seri Mortar ini tidak ada. Termasuk dari desain heatsink-nya. Heatsink VRM dari X670E Carbon Wi-Fi ini menggunakan extended design di mana heatsink bagian atas dan bagian samping ini terhubung dengan heat pipe sehingga secara performance akan jauh lebih bagus karena luas area pembuangan panas menjadi lebih luas. Sedangkan pada B650M Mortar Wi-Fi ini kedua heatsink berdiri sendiri-sendiri sehingga luas area pembuangannya juga menjadi lebih kecil. Ditambah lagi kalau kita lihat dari bagian atas ternyata dia juga terlihat kosong. Kemudian untuk heatsink SSD dan chipset pada X670E Carbon Wi-Fi juga terlihat massive banget dengan desain yang cakep. Sedangkan pada B650M Mortar, heatsink SSD dan chipsetnya cukup mungil. Sebenarnya untuk chipset B650 ini juga ada versi Carbon Wi-Fi yang secara fisik bentuknya hampir sama, tapi harganya selisih jauh banget. Di saat video ini dibuat, harganya ada di kisaran 6,2 jutaan. Jadi kalau kamu pilih beli yang itu, ya secara fisik tidak akan ada bedanya dengan Carbon Wi-Fi yang X670E. Perbedaan berikutnya adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara fisik, tapi ada di spesifikasinya, material pembuat PCB-nya. X670E Carbon Wi-Fi menggunakan 8 layer PCB IT170, sedangkan B650M Mortar menggunakan 6 layer PCB IT150. Secara performance mungkin hal ini tidak akan terlalu berpengaruh, tapi kalau secara build quality udah pasti ada bedanya. Kalau kita pegang juga ya kalau udah terbiasa sih akan tahu bedanya bahwa oh motherboard yang ini terasa lebih kokoh sedangkan yang ini lebih tipis. Jadi boleh dibilang secara feel-nya udah beda duluan dan ini adalah sesuatu yang sangat wajar mengingat perbedaan harga kedua motherboard ini lebih dari 2 kali lipat. Tapi gimana soal performance? Karena kalau tadi kita bilang fisik ya itu nggak akan berpengaruh pada kecepatan render atau FPS dari game yang kita mainkan. Nah, untuk performance itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan CPU, kemudian yang berhubungan dengan memori dan juga storage,
sama kelengkapan lainnya seperti USB dan sebagainya. Kita mulai dari hal-hal yang bersinggungan dengan CPU dulu kali ya. X670E Carbon Wi-Fi menggunakan power design 18 plus 2 plus 1 90 ampere. Kalau secara VRM dan coolingnya sih boleh dibilang dia termasuk overkill. Kamu bakal bisa menjalankan CPU high-end dengan maksimum boost clock tanpa ada kendala yang berarti. Sedangkan pada B650M Mortar Wi-Fi dia hanya menggunakan 12 plus 2 plus 1 80 ampere. Dan ini sebenarnya udah cukup sih. Perbedaan power antara kedua motherboard ini tidak terlalu besar. Dan untuk masalah cooling VRM-nya, kalau yang satu ini tadi dibilang overkill, berarti yang ini ya cukup-cukup aja bahkan untuk menjalankan prosesor high-end sekalipun. Cuma selisih 10 ampere tadi memang ada, nggak bisa kita pungkiri. Jadi kalau kamu berencana untuk jalanin CPU kelas atas seperti Ryzen 9 atau Ryzen 7 dan berencana kamu overclock tinggi, ya X670E adalah pilihan yang lebih tepat karena dia bisa mensuplai power lebih gede dan secara performance dari VRM-nya juga akan lebih stabil. Sedangkan untuk pemakaian wajar yang kamu tidak berencana mengoverclock manual yang gila-gilaan gitu ya, maka B650M Mortar Wi-Fi ini harusnya sudah cukup. Kecuali kalau pengen overclock manual yang tinggi banget, mungkin baru akan terasa perbedaannya. Sekarang untuk support RAM-nya. Kalau kita lihat secara fisik, mereka sama-sama ngasih 4 slot RAM DDR5. Tapi support speednya berbeda. X670E Carbon Wi-Fi bisa mensupport 6600 plus MHz, sedangkan B650M Mortar Wi-Fi maksimum ada di angka 6400 plus MHz. Tapi di sini kamu perlu perhatikan konfigurasi RAM yang diminta di manual booknya, karena tidak semua konfigurasi bisa mensupport maksimum speed yang tertulis. Jadi buat kamu yang RAM-nya nanti nggak sampai 6600 atau 6400, jadi mungkin hanya di kisaran 4800, 5000 atau 5600, ya harusnya nggak akan ada beda performance antara kedua motherboard ini. Nah, sekarang masuk ke bagian berikutnya. PCI Express Lane. Ini sebenarnya kalau untuk bicara performance nggak ngaruh sih, tapi dia akan ngaruh ke jumlah hardware yang bisa kita pasang di atas motherboardnya. Kita lihat di sini X670E sudah menggunakan PCI Express generasi kelima untuk grafis dan storage dengan total lane yang disediakan adalah 44. Sedangkan B650M masih menggunakan PCI Express Gen 4 untuk grafis dan storage dengan total PCI Express lane yang disediakan hanya 36. Memang apa pengaruhnya? Banyak bre. Dari untuk masalah grafis dulu aja. Untuk X670E dia udah ngasih 2 slot PCI Express 5 kali 16, dimana ini dua-duanya jalan kali 16 full ya. Sedangkan pada B650M Mortar Wi-Fi ini dia udah ngasih 2 kali 16, tapi ini masih generasi keempat. Jadi kalau kamu colokin GPU ke 2 slot PCI Express di sini dia bisa jalan dengan bandwidth full. Cuma bedanya lagi pada X670E jarak antara PCI Express pertama dan kedua itu lumayan jauh. Jadi kalau GPU-nya agak tebel masih bisa kamu pasang 2 di sini. Tapi untuk Mortar Wi-Fi dia sempit bre, cuma 1 slot doang. Jadi kalau GPU-nya lebih dari 1 slot kamu nggak bisa pasang 2 GPU. Sedangkan untuk performance grafisnya seharusnya sih nggak ada perbedaan ya, karena untuk sekarang GPU terbaru sekalipun masih menggunakan generasi keempat. Kemudian untuk storage-nya, X670E Carbon Wi-Fi ngasih 4 slot NVMe di mana ada 2 generasi 5 dan 2 generasi 4. Terus kita dikasih juga 6 port SATA 3. Sedangkan B650M Mortar Wi-Fi cuma ngasih 2 NVMe Gen 4 dan 6 port SATA 3. Dan inilah yang akan menjadi pembeda utama. Bukan masalah performance-nya, tapi masalah produktivitas. Terutama buat kamu yang memang butuh pasang storage drive banyak. Maka X670E adalah pilihan yang nggak bisa ditawar karena kamu bisa pasang banyak NVMe di sini masih ditambah harddisk SATA. Selanjutnya untuk USB port. X670E Carbon Wi-Fi ngasih total 19 port USB. Ini total yang ada di belakang dan juga di depan. Termasuk di dalamnya ada 3 port USB Type-C dengan satu diantaranya punya speed 20 Gbps. Pada B650M Mortar Wi-Fi kita cuma dikasih 15 port dengan Type-C-nya cuma 2, tapi salah satunya speednya sama 20 Gbps. Jadi sekali lagi secara performance mereka sama, ngasih port USB yang speednya sama-sama tinggi, tapi jumlahnya yang berbeda. Dan kalau kamu memang butuh nyolokin banyak device USB, maka cari yang colokannya lebih banyak, ya akan lebih membantu produktivitas kamu.
Kemudian untuk fitur lain seperti LAN, Wi-Fi, Bluetooth, dan juga audio, kedua motherboard ini menawarkan fitur yang sama. 2,5 Gbps LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, dan Realtek ALC4080 codec. Terus ada satu fitur lagi yang terlihat sepele tapi sebenarnya malah bakal sering dipakai. Ya, at least buat saya sih, saya sering pakai fitur itu. Jadi, dia adalah tombol yang berhubungan dengan BIOS. Di X670E Carbon Wi-Fi ini kita dikasih 3 tombol di bagian I/O panelnya. Ada tombol clear CMOS, ada flash BIOS, dan juga ada smart button, di mana smart button ini bisa kita atur fungsinya, kita custom sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan pada B650M Mortar Wi-Fi kita cuma dikasih satu tombol flash BIOS doang. Sebenarnya sih tombol clear CMOS itu adalah yang paling penting kali ya, karena itu yang akan lebih sering kita pakai. Jadi nggak harus kamu sebagai overclocker, bahkan kamu cuma sekedar ngaktifin XMP dan gagal, itu bisa di clear CMOS dengan gampang. Atau mungkin kamu pasang RAM dan ternyata nggak mau booting, itu juga perlu clear CMOS. Jadi itu adalah tombol yang sebenarnya sangat fungsional, yang harusnya sih di motherboard 4 jutaan kalau dikasih tombol satu itu doang harusnya nggak akan terlalu berpengaruh terhadap biaya produksi kali ya. Jadi untuk yang satu ini X670E adalah pilihan yang sangat solid, terutama buat kamu yang bakal sering melakukan overclock atau bakal rutin untuk bongkar pasang dan mengganti hardware. Jadi gimana? Kira-kira mana yang lebih cocok buat kamu? Apakah X670E Carbon Wi-Fi atau B650M Mortar Wi-Fi?